Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai audit lingkungan kegiatan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin. Pertama ada saya, David Rahman Matarayan. Ada saya, Sheila Kifa. Saya, Salma Nabila Putri Surya. Saya Haziah Amalina. Dan saya Sulus Intan Wadiah. Apa itu audit lingkungan? Menurut Putusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 94, audit lingkungan adalah sebuah alat manajemen terdiri dari evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, terperiodik, dan objektif mengenai kinerja, sistem manajemen, dan peralatan dari suatu organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kontrol manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha terhadap Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan. Lanjut. Audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin. PT Barito Pacific Timber Tbk adalah perusahaan di bidang bisnis, kehutanan, energi, industri, perkayuan, properti, dan perkebunan yang didirikan tahun 1979 dan telah terdivisifikasi dan terintegrasi sebagai perusahaan sektor sumber daya alam. Yang kedua, ada PT Binajaya Roda Karya, adalah salah satu anak perusahaan dari PT Barito Pacific Timber Tbk yang menghasilkan produk berupa lem dan urea formaldehyde resin. Yang ketiga, PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya melakukan audit lingkungan sebagai minat proaktif dalam manajemen perusahaan karena telah terakreditasi ISO 14001 pada 20 Maret 2000. Audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin. Sebagai implementasi dari proses ISO 14001, PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya membuat prosedur kerja serta melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan lingkungan perusahaan. Audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya dilakukan oleh Mr. Gareth Ward, seorang spesialis audit lingkungan dari SCKPFT, South and Central Kalimantan Production Forest Project, dan dibantu oleh beberapa karyawan dari PT Barito Pacific Timber Tbk pada tanggal 15 dan 25 September 2000. Penyimpanan dan hal-hal yang diperiksa selama pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama ada penyimpanan dan penerimaan kayu log, perusahaan kayu lapis, pemrosesan kayu, particle board, pabrik lem, pusat pengolahan air limbah, tempat pembakaran sampah, bengkel untuk produksi, serta pemeliharaan peralatan dan kendaraan, limbah padat, keseimbangan dan kondisi air di area pengolahan pabrik, pengolahan serta saluran air limbah, tangki penyimpanan, fasilitas workshop yang berkaitan dengan proses industri, persoalan lain seperti kebocoran kettle lamp, penyimpanan bahan kimia, penyimpanan drum minyak, dan kualitas udara di sekitar perusahaan. Berikutnya hasil temuan saat audit lingkungan dilaksanakan. Yang pertama ada kayu log yang dibawa dan dibongkar di Sungai Barito. Yang kedua, proses pengergajian kayu milik PT Barito Pacific Timber Terbuka dilakukan oleh pekerja bukan karyawan PT Barito Pacific Timber Terbuka. Yang ketiga, penyimpanan bahan untuk memproduksi lem di tangki penyimpanan tanah. Yang keempat, terdapat bangunan khusus untuk mengolah seluruh air limbah. Yang kelima, terdapat beberapa metode untuk mengolah dan membuah limbah seperti ditimbun, dibakar, dijual, dan digunakan kembali.
Lanjut, Lin. Maaf, Davin, suaranya masih di mute. Maaf. Hasil temuan saat audit lingkungan dilaksanakan. 1. Beberapa limbah yang sekiranya masih bermanfaat akan diberikan kepada warga sekitar seperti limbah dapur. 2. Limbah kayu yang dibuang ke rawa dan tanah. Ternyata regenerasinya cukup lambat. Sehingga SCKP FP menyarankan untuk bekerja sama dengan spesialis di bidang pencemaran air di Sungai Barito oleh hidrokarbon. Ditemukan juga lapisan minyak yang berasal dari derek, rel konveyor, dan chainsaw tarik. Terakhir ada sumber air limbah yaitu pabrik kayu lapis, pabrik lem, produksi partikel board, sanitasi, drainase air badai, bengkel, pencucian kendaraan, dan laboratorium yang diolah secara biologis, kimiawi, dan fisik. Hasil temuan saat audit lingkungan dilaksanakan, ini lanjutan dari yang tadi, yaitu sedimen dan proses pengendapan air limbah digunakan sebagai pupuk sementara sedimen yang terkontaminasi akan dibakar. Proses pembakaran menyebabkan kontaminan yang menyebar jika tidak ada pengawasan pada emisi cerobong asap. Lalu auditor mengindikasi tingkat CO2 dan amonia yang cukup tinggi di sekitar pabrik lem dan area produksi partikel board. Lalu ada di pabrik lem, terdapat dua kettle yang bocor yang mengakibatkan uap keluar dari kettle saat tekanan tinggi dan sangat berpotensi tercemar bahan kimia. Dan yang terakhir tidak ditemukan pengawasan debu. Kegiatan produksi lem juga membuat kualitas udara semakin memburuk. Rekomendasi auditor. Yang pertama, limbah kayu harus masuk dalam masalah genting dan harus segera ditangani. Yang kedua, perusahaan harus segera menemukan cara untuk menghentikan kontaminasi oleh fenol di Sungai Barito. Ketiga, air limbah harus dijadikan bagian dari sistem tertutup dan dialihkan ke pusat pengolahan limbah cair untuk diolah. Yang keempat, penutup beton di saluran air permukaan yang terhubung dengan Sungai Barito harus segera diperbaiki agar tidak terjadi pencemaran. Yang kelima, untuk para staf yang menangani tangki penyimpanan harus diberikan pelatihan dan peralatan seperti bahan penghisap dan alat penampung tumpahan. Dan yang terakhir, untuk menghindari kerusakan suku cadang dan juga kontaminasi pada tanah, tempat penyimpanan suku cadang bengkel dan besi tua harus diperbaiki. Rekomendasi auditor selanjutnya yaitu kettle lem yang mengalami kebocoran harus segera diperbaiki demi membaiknya kualitas udara, harus dilakukan peninjauan kembali mengenai letak untuk menyimpan drum, hidrokarbon, dan bahan kimia, prosedur pengurangan emisi debu di udara harus segera dilakukan, pengawasan terhadap kualitas udara harus segera dilaksanakan, persiapan untuk pengawasan bau dan vibrasi harus segera dilaksanakan, lokasi pembuangan kulit kayu dan limbah kayu yang dibakar harus segera dilakukan pemadaman dan harus disediakan peralatan serta pelatihan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir, pembuatan laporan foto di setiap interval audit harus dilakukan agar staf dapat menjamin bahwa semua masalah yang terjadi dapat segera ditangani. Berikutnya, perbandingan pelaksanaan audit yang dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Terbuka dan PT Bina Jaya Roda Karya telah dilaksanakan oleh spesialis audit lingkungan dari South and Central Kalimantan Production Forest Project yaitu Mr. Gareth Ward. Yang kedua, sistem manajemen lingkungan dari kedua perusahaan juga telah diaudit oleh auditor eksternal. Yang ketiga, pengauditan dilaksanakan dengan menggunakan praktik pengelolaan terbaik yang merupakan kriteria utama dari kebijakan lingkungan perusahaan serta tujuan yang telah ditetapkan pada EMS ISO 14001. Yang keempat, langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengauditan yaitu kunjungan ke lapangan, melakukan wawancara dengan staf utama di lapangan, menyelesaikan daftar isian dari audit, dan melakukan peninjauan dokumen. Yang terakhir, PT Barito Pacific Timber Terbuka
dan PT Bina Jaya Roda Karya telah mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Anda atas audit lingkungan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan? Menurut kami, audit lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya sudah cukup lengkap, karena di dalamnya sudah dijelaskan poin-poin penting yang diperlukan dalam pengauditan lingkungan. Poin-poin penting itu antara lain latar belakang perusahaan, prosedur pengelolaan lingkungan, perolehan ISO 14001, proses pelaksanaan audit lingkungan mulai dari auditor dan timnya, waktu pelaksanaan audit lingkungan, dan hal apa saja yang diperiksa oleh audit selama audit lingkungan dilakukan. Selain itu, di dalam laporan tersebut juga dirinci hasil temuan auditor pada saat melakukan pengauditan, serta rekomendasi apa yang diberikan auditor kepada perusahaan. Di laporan tersebut juga dicantumkan bahwa pelaksanaan audit lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya dilakukan oleh Mr. Gareth Ward yang merupakan seorang spesialis audit lingkungan dari SCKPFP atau South and Central Kalimantan Production Forest Project. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup Pasal 1 Ayat 3, di mana auditor lingkungan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup. Namun, dalam laporan tersebut tidak disebutkan adanya auditor lain dalam pelaksanaan audit lingkungan ini. Padahal, sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Poin B Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup, paling sedikit seharusnya ada 1 orang auditor lingkungan lain di dalam tim. Apa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan kinerja lingkungannya? Kesulitan yang dialami perusahaan dalam menjalani kinerja ini adalah masalah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional yang sedang berjalan berupa perusahaan lingkungan yang bergerak seperti di bidang pertambangan. Dengan terjadinya perusahaan yang secara tidak langsung disengaja dalam operasional, diperlukannya lah usaha pelestarian lingkungan yang disebut dengan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini adalah kinerja perusahaan dalam ikut berperan melestarikan lingkungan alam maupun sosial. Kinerja lingkungan juga adalah mekanisme perusahaan yang secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya pada lingkungan dalam kegiatan operasional yang sedang berjalan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Dengan adanya kesadaran dan turun tangannya perusahaan secara totalitas, pastinya akan memberikan efektivitas yang baik dan sekaligus menjadikan perwujudan titik temu antara kepentingan pokok etis perusahaan dan esensi strategi pembangunan berkelanjutan perusahaan. Apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dan untuk apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungannya? Yang pertama, perusahaan penting untuk meningkatkan suasana lingkungan pekerjaan yang baik dan kondusif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan di tempat mereka bekerja. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan keamanan dan pengawasan supaya setiap pekerja tidak perlu khawatir ataupun merasa terganggu atas kenyamanannya. Yang ketiga, perusahaan perlu meningkatkan keluasan informasi dalam menerbitkan laporan keberlanjutan karena hal ini penting atas tanggung jawab kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Yang terakhir, perusahaan perlu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan terhadap lingkungan kinerja non-fisik seperti kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, dan hubungan antar karyawan. Yang keempat, apakah Anda tertarik untuk menjadi auditor lingkungan? Jelaskan jawaban Anda.
Seperti yang kami ketahui bahwa audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan. Dan tujuan audit lingkungan ini adalah memanajemen terhadap pelaksanaan upaya, pengendalian dampak lingkungan, dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, audit lingkungan adalah pemeriksaan untuk mengetahui potret keadaan lingkungan. Setelah kami berdiskusi, maka kami tertarik untuk menjadi auditor lingkungan, karena kami mempunyai beberapa alasan, yaitu yang pertama, di dalam audit lingkungan yang menetapkan apakah suatu komponen lingkungan tertentu baik atau tidak harus dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Ini berarti bahwa auditor lingkungan mendorong suatu usaha mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, audit lingkungan merupakan dokumen yang dapat merealisir pelaksanaan jaminan menghindari kerusakan lingkungan. Dengan adanya auditor lingkungan, maka kerusakan lingkungan yang lebih parah akan dapat dihindari. Yang ketiga, memiliki SOP atau Standard Operation Procedure atau prosedur standar operasi terhadap pemasangan dan pengoperasian peralatan atau kegiatan pengolahan lingkungan. Bagaimana prospek audit lingkungan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan? Mengapa? Jelaskan jawabannya. Audit lingkungan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat menjaga lingkungan dan minimalkan kerugian lingkungan ke depannya yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Audit lingkungan juga dapat membantu perusahaan untuk menganalisis kemungkinan yang akan terjadi kepada lingkungan ke depannya. Karena dari itu, jika dari sekarang perusahaan-perusahaan melakukan audit lingkungan, maka untuk ke depannya, lingkungan di Indonesia pun akan tetap dijamin kelestariannya dan kerugian pun tidak akan terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.